Terkadang nih BPJS Kesehatan ini atau masyarakat ini masih dibingungkan nih Pak, antara BPJS, ada KIS, dan ada JKN. Nah, sebenarnya bedanya apa sih Pak? Kalau di rumah sakit kadang kita suka bingung nih Pak. Ya, jadi masyarakat ya nggak perlu bingung sebenarnya. Yang menariknya nih Pak, yang ramai di masyarakat saat ini adalah masalah kelas Pak. Ada katanya yang sudah dihapuskan, ada yang masih berjalan. Faktanya seperti apa sih Pak? Di kenyataannya masih tidak ada menjadikan satu kelas itu. Kenyataannya ya masih tetap ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya. Nah, ada beberapa yang bertanya nih Pak terkait dengan iuran. Kalau Gen Z bertanya gini nih Pak, saya kan tidak pernah sakit nih, ya, tapi saya bayar iuran. Nah itu bisa kembali nggak sih Pak? Lumayan buat skincare loh Pak. Beli skincare para Gen Z. Itu gimana Pak? Preminya tidak bisa ditarik, jadi digunakan oleh masyarakat lain yang menggunakan. Masih perlu nggak sih Pak harus bawa kartu yang itu nah, untuk ini, datang ke rumah sakit? Ini terima kasih Mas Daniel, pertanyaannya bagus sekali. Jadi masyarakat tidak harus pegang kartu BPJS saat ini. Jadi cukup KTP itu sudah bisa dipakai. Orang tua saya kondisinya sakit tapi harus ke meja administrasi buat tanda tangan dan sebagainya. Emangnya nggak bisa diwakilin ya Pak? Kalau untuk kasus-kasus tertentu. Gimana Pak? Iya. Halo Tribuners, apa kabar? Kembali bersama saya Daniel Damanik. Kali ini kita akan berdiskusi dengan seorang pria ya, tentunya memiliki peran yang cukup penting khususnya di Jawa Barat ini, yaitu tentang BPJS Kesehatan. Kalau berbicara tentang BPJS Kesehatan tentunya ada cerita lama, ada cerita baru. Tergantung bagaimana Tribuners untuk melihat cerita lama atau cerita baru, dan rasa-rasanya tidak ada kata basi, tidak ada kata lama terkait dengan BPJS Kesehatan. Sudah ada bersama saya Bapak Siswandi sebagai Deputi Direksi Wilayah 5 BPJS Kesehatan atau khususnya wilayah Jawa Barat. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Sehat ya, oke. Baik Pak. Seperti yang saya sampaikan tadi Pak ya, terkait dengan BPJS Kesehatan. Tentunya akan selalu menjadi perhatian dari masyarakat. Mau masyarakat kelas menengah ke atas ataupun ke bawah Pak. Ya. Saya juga sebagai peserta BPJS Kesehatan nih Pak ya. Tapi terkadang nih BPJS Kesehatan ini atau masyarakat ini masih dibingungkan nih Pak, antara BPJS, ada KIS, dan ada JKN. Nah, sebenarnya bedanya apa sih Pak? Kalau di rumah sakit kadang kita suka bingung nih Pak. Ya betul sekali Mas Daniel. Jadi kalau JKN itu programnya, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional, itu bahwa pemerintah menjamin, memastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia diharapkan itu memiliki jaminan kesehatan nasional tersebut. Jadi di mana sewaktu-waktu membutuhkan itu tidak harus khawatir gitu dengan pembiayaan. Itu JKN-nya. Sedangkan BPJS itu adalah badan penyelenggaranya. Jadi yang menyelenggarakan program JKN itu adalah BPJS, jadi Badan Hukum Publik yang di bawah Presiden langsung gitu. Jadi BPJS itu badan penyelenggaranya, sedangkan JKN itu adalah programnya. Waktu Pak Jokowi disebut JKN KIS gitu. Karena dulu melanjutkan programnya beliau waktu di DKI gitu. Jadi sebutannya JKN KIS gitu. Jadi masyarakat ya nggak perlu bingung sebenarnya, tapi intinya JKN itu programnya, sedangkan BPJS adalah penyelenggaranya. Badan penyelenggaranya. Nah iya, jadi sudah terjawab nih ya Tribuners, artinya antara JKN, KIS, dan BPJS itu adalah satu kesatuan gitu Pak ya. Artinya saya juga sempat bingung nih Pak, jadi saya kan hanya bayarnya, dipotongnya hanya satu nih. Ya ke KIS-nya apa ya, ke BPJS-nya apa, ke JKN-nya apa. Artinya itu sama Pak ya, satu kesatuan, dan JKN itu soal lebih penyebutan penyebutan saja, dan
untuk aplikasinya pakai JKN Mobile itu ya Pak JKN ya? Mobile. Oke, jadi Tribuners jadi jangan bingung lagi ya. Terkadang seperti saya mungkin sebagai masyarakat, sebagai peserta yang awalnya masih bingung terkait dengan tiga nama ini ya. Oke, Pak, apa sebenarnya Pak segmentasi dari JKN ini Pak? Ya, kalau segmentasinya sebenarnya hanya ada dua saja ya, dua besar ya. Satu adalah segmen penerima bantuan, jadi khusus bagi masyarakat yang preminya dibayar oleh pemerintah dalam hari ini, masyarakat miskin dan sebagainya. Kemudian satu segmen yang bukan penerima bantuan. Jadi ada segmen PPU ada 2 PPU peserta dari pegawai negeri atau dari pegawai swasta, nah, itu. Atau dari segmen peserta mandiri. Mandiri itu yang preminya dibayar sendiri gitu. Oh iya. Jadi itu saja yang preminya sudah masing-masing ditetapkan ya. Biasanya wirausahawan ya Pak ya, kalau mandiri ya. Kalau yang PPU tadi dari pegawai negeri itu 5%. 4%-nya dibayar oleh pemerintah, yang 1%-nya dipotong dari gaji pegawai negeri. Demikian yang PPU swasta juga demikian, preminya itu prosentase dari gaji, yaitu 5% juga. Yang 1% dibayar oleh karyawan, yang 4% oleh pemberi kerja. Yang satu lagi yang segmen mandiri, jadi masyarakat yang ikut secara mandiri itu ada 3 kelas. Kelas 1 preminya 42.000, masyarakat bayarnya hanya 35.000, yang 7.000 disubsidi oleh pemerintah. Kemudian yang kelas 2 itu 100.000 dan kelas 1 150.000. Itu yang bersama mandiri, segmen mandiri namanya. Segmen mandiri. Nah, itu tadi segmen mandiri beserta dengan iuran-iurannya berarti Pak ya. Betul. Nah, yang menariknya nih Pak, yang ramai di masyarakat saat ini adalah masalah kelas Pak. Ada katanya yang sudah dihapuskan, ada yang masih berjalan. Faktanya seperti apa sih Pak? Tadi peserta dengan segmen yang penerima bantuan itu kelasnya adalah kelas 3. Baik. Sementara yang PPU tadi, baik itu pegawai negeri atau karyawan swasta, itu kelasnya ada kelas 1 sama kelas 2. Kemudian yang segmen mandiri tadi itu 3 kelas. Ada masyarakat bisa milih yang kelas 3, preminya 35.000 lagi tadi, yang 7.000-nya disubsidi oleh pemerintah. Jadi totalnya 42.000 untuk kelas 3. Kemudian yang kelas 2 100.000, kelas 1-nya 150.000. Nah, terkait isu yang satu kelas itu memang di regulasi yang baru ada namanya KRIS ya. Kelas rawat inap standar gitu. Nah, di kenyataannya masih tidak ada menjadikan satu kelas itu. Kenyataannya ya masih tetap ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Namun kelasnya itu dibuat standar gitu Mas. Jadi standar kelas 1 itu harus memenuhi 12 kriteria yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian juga kelas 2-nya, kelas 3-nya juga demikian. Kalau saya tidak salah ingat nih Pak ya, awal-awal BPJS Kesehatan itu nggak tahu fakta atau mitos nih Pak. Pasien itu hanya dirawat 3 hari, setelah itu harus pulang. Nah saat ini kan di hampir rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sampai sembuh Pak ya. Kenapa ya? Alhamdulillah ya perjalanan waktu sejak BPJS beroperasi 2014, alhamdulillah rumah sakit itu justru lebih banyak rumah sakit swasta yang saat ini kerjasama ya. Kalau dulu kan hanya rumah sakit pemerintah. Tapi dengan perjalanan waktu, alhamdulillah
kita bisa bekerja sama bermitra dengan hampir semua rumah sakit. Hampir semua ya. Belum 100%, tapi hampir semua. Dan di dalam ketentuannya tidak ada kebijakan yang menyatakan kalau misalnya sudah lebih 3 hari harus pulang, itu tidak ada. Yang boleh, yang benar itu sampai sembuh gitu. Sampai Jadi sembuh. kalau kesembuhannya itu membutuhkan hanya 2 hari ya 2 hari pulang. 3 hari 3 hari. Bahkan yang 1 bulan memang masih butuh perawatan ya tetap harus dirawat. Apalagi kalau kelompok kelompok peserta yang menderita sakit jiwa itu kan bayangkan berapa rumah sakit jiwa Pak ya. Berapa bulan bahkan tahun itu harus dirawat, ya tetap menjadi jaminan kita. Kita nggak ada menetapkan setelah sekian hari harus dipulangkan, tetapi yang berhak atau menentukan pasien itu boleh pulang enggak adalah dokter penanggung jawabnya. Jadi dokter yang memberi advice bahwa pasien ini sudah boleh pulang atau belum. Dengan alasan sudah sembuh ya Pak ya. Tidak berdasarkan jumlah hari. Bukan berdasarkan administrasi ya Pak ya. Jadi ini diluruskan nih Pak ya, diluruskan. Kalau ada masyarakat yang mendapati seperti itu boleh langsung dilaporkan ke kami ya. Nah, artinya BPJS biar kami koordinasikan gitu. Dengan rumah sakit. Gitu. Nah, fakta di lapangannya memang sampai saya punya saudara tuh Pak, berbulan-bulan di rumah sakit, memang menggunakan full dari BPJS Kesehatan. Jadi apa yang beredar di masyarakat ini ternyata harus perlu diklarifikasi, dikonfirmasi ulang Pak ya. Dan masyarakat memang tidak semua terinformasi hak-hak dan kewajibannya tadi kan. Jadi ini momen ini yang penting sekali saya kira untuk masyarakat bisa jadi tahu yang sebenarnya gitu. Baik, Pak. Di Indonesia kan 2045 ya akan menjadi Indonesia emas dan mendapatkan bonus demografi. Artinya usia produktif itu akan lebih banyak. Khususnya untuk generasi Z, Gen Z kalau kata saat ini. Gen Z ini kan ada yang katanya tidak loyal, ada yang katanya tidak paham dan banyaklah stigma-stigma negatif terhadap Gen Z dan ada juga positifnya tentunya. Nah, ada beberapa yang bertanya nih Pak terkait dengan iuran. Kalau Gen Z bertanya gini nih Pak, saya kan tidak pernah sakit nih, ya, tapi saya bayar iuran. Nah itu bisa kembali nggak sih Pak? Lumayan buat skincare loh Pak, beli skincare para Gen Z. Itu gimana Pak? Ya, jadi sistem yang dikembangkan oleh pemerintah ini kan sistem jaminan sosial. Jadi tidak seperti yang asuransi komersial ya. Baik. Gitu. Kalau asuransi sosial ini bentuknya wajib, tetapi memang preminya tadi dalam bentuk sharing kan. Jadi kalau kita satu keluarga membayar premi dan alhamdulillah tidak sakit, maka kesempatan kita sharing kepada masyarakat yang lain yang sedang membutuhkan. Gitu. Nah, saat membutuhkan itu biasanya akan jauh lebih besar dari premi yang dibayar. Jadi kalau itu harus ditarik lagi, maka tidak ada mekanisme gotong royongnya. Jadi sharingnya itu jadi tidak ada. Jadi memang preminya tidak bisa ditarik. Jadi digunakan oleh masyarakat lain yang menggunakan. Nah, tentunya kita bersyukur kalau bisa berkontribusi tadi kan. Artinya sharing bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan yang membutuhkan sendiri, kalau hanya menggunakan preminya dia sendiri, misalnya masyarakat yang harus operasi jantung, cancer, cuci darah, itu seberapa premi dikumpulkan setahun pun mungkin tidak cukup untuk bayar sekali pengobatannya atau tindakan gitu. Jadi disitulah manfaatnya sharing di situ. Sehingga tidak bisa tadi premi yang terkumpul terus nggak bisa ya buat para Gen Z nggak bisa tuh ya. Jadi
ini adalah prinsipnya gotong royong. Gotong royong, ya. Indonesia kan terkenal dengan budaya gotong royongnya. Dan salah satu program pemerintah yang paling memberi manfaat banyak masyarakat adalah salah satunya program JKN ini. Oke, sangat memberikan dampak kepada masyarakat ya. Oke, baik Pak, katanya ya di tempat ini ada menu atau sajian-sajian spesial nih dari tempat ini. Nanti mungkin akan datang untuk menyajikan atau mungkin apa yang mau kita konsumsi. Nah, baik Pak. Tadi kan kita sudah membahas tentang tentang kewajiban-kewajiban Pak ya sebagai peserta. Nah ini Pak, sebelum kita lanjut tentang hak dan kewajiban tadi, ini ada sajian spesial nih. Saya sering kesini sama istri tapi belum tahu menu yang ini. Nah ini nih. Namanya apa nih? Menu apa ini Teh? Menu minuman yang baru. Ada Earl Grey, sama popcorn kopi, sama roasted milk. Nah, Bapak mau yang mana Pak? Silakan Pak. Iya. Ini popcorn ya? Iya. Popcorn, silakan Pak. Aman Pak ya? Cuaca di luar sedang hujan tapi apa? Katanya ini boleh diminum. Oh, boleh. Makasih ya Teh. Iya, sama-sama. Ya. Makasih ya. Oke Pak. Mungkin sambilan aja Pak ya. Ya. Kita menikmatin sajian kopi ini. Dapatnya 3 nih. Nanti buat kameramen deh satu Pak. Kameramennya nanti. Silakan. Kameramennya. Sayang daripada mencair Pak. Oke, baik. Pak, tadi kan kita sudah bahas Pak tentang kewajiban-kewajiban sebagai peserta ya. Sebagai peserta BPJS. Nah, kalau kita berbicara tentang hak-hak yang bisa diterima gitu Pak sebagai peserta itu apa sih Pak? Ya. Salah satunya peserta punya hak untuk mendapatkan informasi seperti saat ini. Saya kira ini salah satu kami berterima kasih sama Tribun untuk bisa sharing kepada masyarakat khususnya peserta sehingga peserta bisa mengetahui informasi. Selain itu peserta dalam haknya bisa memberikan masukan maupun kritik bahkan saat dilayani kalau ada keluhan itu bisa disampaikan baik lisan maupun secara tertulis gitu. Kemudian tadi selain mendapatkan informasi, kemudian haknya perlindungan data yang sudah diberikan kepada kami itu menjadi haknya peserta. Cukup penting. Sangat penting ya. Bagaimana kami melindungi data masyarakat, hampir seluruh masyarakat seluruh Indonesia itu kami harus melindungi sesuai undang-undang perlindungan data. Selain itu tentu masyarakat bisa tadi mengadukan dan sebagainya, memberikan masukan atau bahkan komplain dan sebagainya itu kita fasilitasi. Oke, jadi bukan hanya sebagai pembayar iuran, sebagai kewajiban, tapi kita juga sebagai peserta itu punya hak ya Pak ya? Punya hak untuk melakukan, memberikan saran, bahkan komplain sampai kritikan Pak ya. BPJS Kesehatan artinya terbuka untuk itu. Nah, baik Pak. Kita minum ya Mas? Siap Pak. Ini roasted milk. Ada rasa tehnya. Tadi apa ya? Itu popcorn kalau Earl Grey ya. Cafe. Nanti kita tanya baristanya lagi Pak untuk lengkapnya. Nah, gini Pak. Seandainya nih orang yang sedang berwisata ke Jawa Barat, ke Kota Bandung, sakit nih Pak. Nah, ya sakit nih. Untuk masih dalam wisata atau wisatawan domestik ya. Masih berlaku nggak sih Pak untuk di daerah lain kartunya itu? Jadi kartu JKN atau kartu BPJS itu Mas berlaku nasional. Nasional. Yang nggak berlaku itu di luar negeri aja. Oke, baik. Tapi kalau di seluruh Indonesia itu kartunya berlaku. Nah, mekanismenya tentu ada masyarakat kalau sedang berlibur memilih vaskes terdekat gitu. Jadi kalau misalnya Mas Daniel kan dari Medan misalnya lagi berkunjung di Jawa Barat, maka vaskes terdekat itu di mana? Baik itu klinik yang kerjasama dengan BPJS atau puskesmas.
itu bisa digunakan dalam sebulan 3 kali untuk berkunjung di klinik terdekat tadi. Tetapi kalau kondisinya emergensi itu di seluruh Indonesia, di mana saja peserta JKN berada, itu bisa langsung melalui emergensi ke UGD. Rumah sakit langsung rumah sakit ya, di mana saja berada gitu. Tetapi kalau kondisinya itu sakit yang ringan, yang istilahnya misalnya belum masuk kategori emergensi, darurat, itu cukup di vaskes tingkat pertama tadi. Baik. Nah, kalau masyarakat itu tadi kalau kan hanya wisata atau berkunjung tidak lebih dari 3 bulan itu, cukup seperti itu. Tidak harus memindahkan status kepesertaannya ke tempat yang baru. Tapi bagi misalkan kalau ada adik-adik yang kuliahnya mahasiswa pisah sama orang tuanya, itu sebaiknya pindah ke alamat terdekat. Nah, jadi nanti cukup melalui mobil JKN atau datang ke BPJS itu dilakukan perpindahan vaskes tingkat 1-nya. Jadi kalau orang tuanya di Medan sedangkan anaknya kuliah di Bandung, ya cukup anaknya saja yang pindah ke Bandung. Cukup dengan mobil JKN dan bisa datang ke kantor. Salah satu aja Salah satunya aja. Jadi kalau sudah punya aplikasi mobil JKN cukup lewat mobil JKN. Segampang itu Pak ya? Jadi nggak perlu surat keterangan RT RW gitu Pak ya? Nggak perlu Pak ya? Surat keterangan RT RW harus ke tingkat kecamatan nggak perlu Pak ya? Langsung cuma sayangnya kan nggak semua masyarakat sudah download mobil JKN. Betul. Oke Pak. Dan kalaupun tidak ada masyarakat dengan usia tertentu mungkin yang belum terbiasa dengan kecanggihan saat ini, bisa langsung ke kantor Pak ya? Bisa. Artinya ada opsi yang ditawarkan dari BPJS Kesehatan. Nah, baik Pak. Itu tadi artinya bagi masyarakat yang mungkin berkunjung beberapa waktu gitu ya, masih bisa merasakan fasilitas dari BPJS Kesehatan dimanapun di Indonesia ini. Dan mungkin kalau yang sudah lebih dari 3 bulan, misalkan sebagai mahasiswa atau pekerja, ya sebaiknya langsung diurus saja Pak ya. Dengan artinya kalau menetap di satu tempat yang baru lebih dari 3 bulan, sebaiknya ya pindah vaskes namanya. Pindah vaskes ya. Vaskes tingkat 1. Baik, ini menarik ya Pak terkait BPJS Kesehatan ini. Saat ini BPJS Kesehatan kan sudah terkoneksi Pak ya ke NIK, ya kependudukan, nomor kependudukan. Betul. Nah, masih perlu nggak sih Pak harus bawa kartu yang itu untuk datang ke rumah sakit? Ini terima kasih Mas Daniel, pertanyaannya bagus sekali. Jadi masyarakat tidak harus pegang kartu BPJS saat ini. Jadi cukup KTP itu sudah bisa dipakai. Jadi karena kita satu-satunya badan hukum publik yang sejak awal beroperasi terkoneksi dengan data Dukcapil. Jadi kita sudah bisa menggunakan single identity-nya itu menggunakan KTP. Jadi cukup dengan KTP itu bisa dipakai sebagai identitas peserta BPJS. Baik KTP elektronik maupun KTP yang manual itu. Jadi semua di meja administrasi kita tinggal menyebutkan NIK juga sudah terlayani Pak ya? Terlayani di rumah sakit maupun vaskes-vaskes lainnya. Betul. Nah, baik Pak. Beberapa kasus yang ada yang mungkin dari lingkungan pertemanan dan sebagainya, ada yang mengupload di media sosial terkait orang tua saya kondisinya sakit tapi harus ke meja administrasi buat tanda tangan dan sebagainya. Emangnya nggak bisa diwakilin ya Pak? Kalau untuk kasus-kasus tertentu, gimana Pak? Iya, kita sekarang pengembangan mulai ada fingerprint sama face recognition ya. Jadi ini satu sisi untuk kemudahan masyarakat mengakses layanan BPJS, satu sisi juga sekaligus menghindari penyalahgunaan. Karena memang faktanya masih ada ya. Walaupun tidak banyak,
penyalahgunaan gitu, kartu yang tidak sesuai dengan pemilik dengan yang datang gitu Pak ya. Gitu. Makanya kita fasilitasi dengan fingerprint maupun face recognition tadi. Nah, mudah-mudahan nanti fingerprint maupun face recognition itu bisa sedikit mobile gitu sehingga tidak menyulitkan bagi masyarakat khususnya yang sudah sepuh untuk mendapatkan akses tersebut gitu. Tapi baik. Itu menjadi wajib karena ini kan menjadi satu-satunya pintu awal jaminan itu diterbitkan gitu. Baik. Kalau sampai ini disalahgunakan ya bisa urusannya jadi panjang begitu ya. Tapi syukurnya nih Pak, pengalaman saya anak 2 kali pernah dirawat ya di rumah sakit. Tidak pernah tuh. Udah punya anak? Sudah Pak. Saya kirain masih kelihatan ya Pak ya. Kelihatan. Oke. Serius, syukurlah Pak. Oke Pak. Wah, terima kasih Pak ya sudah menganggap saya masih anak muda, tapi masih generasi milenial kok Pak. Masih aman Pak. Nah, dari pengalaman-pengalaman anak saya itu tidak pernah diminta untuk, karena masih bayi, tidak pernah diminta untuk rekam. Mungkin wajah saya cukup jujur Pak ya. Mungkin ya. Oke, baik Pak. Nah, ada lagi nih Pak yang mau saya tanyakan ya. Ini kayak curhatan aja deh Pak ya. Sebagai mudah-mudahan bisa mewakili dari masyarakat sebagai peserta. Nah, boleh nggak sih Pak peserta atau pemegang kartu itu memilih ya? Saya kayaknya harus dirawat deh gitu kan. Saya harus dirawat deh. Tapi maunya di rumah sakit ini. Nah, maunya dirawat. Padahal secara medisnya mungkin nggak harus gitu Pak. Boleh nggak sih Pak? Iya. Kembali tadi seperti yang saya sampaikan bahwa penentuan masyarakat itu harus dirawat atau bahkan harus pulang dari rumah sakit sepenuhnya itu menjadi kewenangan medis. Intinya BPJS nggak bisa intervensi gitu. Kan BPJS tidak dalam hal ini kan sepenuhnya memberikan kewenangan itu kepada profesi. Dalam hal ini dokter ya. Kalau dokter menyatakan bahwa Mas Daniel atau siapa keluarganya harus dirawat, ya harus dirawat. Kalau harus pulang, ya harus pulang. Tetapi kalau APS namanya, atas permintaan sendiri, itu tidak dijamin oleh BPJS. Jadi Mas Daniel memaksakan diri untuk saya dirawat, tapi menurut dokternya memang tidak perlu dirawat, ya saya kira nggak akan dirawat. Ya Pak ya. Kalau dirawat pun mungkin nanti mereka rumah sakit nggak bisa klaim ke BPJS gitu. Karena diagnosenya kan APS tadi. Atas permintaan sendiri. Atas permintaan sendiri. Mau dia mandiri bayarannya juga tidak boleh Pak ya. Nggak boleh. Harus saya kira standarnya profesi sama ya. Direkomendasikan apa menurut dokter dan rumah sakit harus dirawat, ya silakan dirawat menggunakan BPJS. Sama dengan surat keterangan kesehatan itu kan dokter atau profesi yang bertanggung jawab ya. Betul. Misalnya ini si A itu sakit terus dinyatakan sehat, itu kan udah kembali ke profesi. Sama dengan hal itu tadi. Betul. Ini orang sehat kok minta dirawat kan. Betul Pak. Atau bisa nanti ke sebelah kan. Tadi yang rumah sakit yang khusus itu mental health kali Pak ya. Bagian itu butuh healing kalau itu Pak ya. Butuh itu healing. Bisa juga gitu. Iya. Dengar-dengarnya Bapak juga hobi ini ya Pak ya, hobi healing ya, hobi touring Pak ya. Jadi tetap sehat ya, tetap sehat. Nah, baik Pak. Tadi kan sudah banyak Pak pembahasan kita terkait dengan iuran, apakah bisa kembali dan sebagainya, tentang boleh nggak sih dirawat maupun tidak sakit dan sesuai permintaan gitu kan. Ternyata tidak. Nah, terkait dengan aplikasi mobile JKN Pak. Fitur-fiturnya apa sih Pak? Apa di sini juga bisa selain untuk perpindahan, paskes, untuk kritik-kritik tadi itu bagaimana Pak? Di mobile JKN itu alhamdulillah sekarang sudah banyak sekali fiturnya. Selain untuk mengetahui keaktifan kita sebagai peserta itu statusnya aktif atau tidak, terus status pembayarannya, bahkan sampai sekarang ke status kesehatan kita itu bisa terpapar di situ. Screening juga bisa dilihat di situ. Selain untuk pindah paskes tadi ya. Yang paling bermanfaat
kita ada fitur eye care itu yang mana nanti kalau kita berobat di berbagai rumah sakit itu akan terrekod di situ, sehingga memudahkan baik dokter maupun kita sendiri melihat riwayat kesehatan. Oke, baik. Ternyata banyak ya manfaatnya. Banyak sekali. Manfaatnya. Segera di-download Pak ya, diunduh supaya bisa merasakan manfaatnya ya Pak ya. Dan hak dan kewajiban kita itu bisa kita rasakan di aplikasi itu. Cukup hampir semua mungkin masyarakat sudah menggunakan ini. Termasuk penyampaian tadi, masukan, komplain dan sebagainya ada di fiturnya itu. Baik, Pak. Ini mungkin 2 terakhir. Ya, pertanyaan saya. Sebenarnya masih banyak, Pak. Sebenarnya masih banyak. Kopinya juga masih banyak. Tapi kayaknya kita sambung di waktu hari esok, episode berikutnya. Pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang semoga mewakili masyarakat ya, Pak ya. Amin. Baik, Pak. Saya mau konfirmasi aja, Pak. Informasi yang saya dapat per April 2024 itu bahwa peserta BPJS Kesehatan untuk di wilayah Jawa Barat ini sudah mencapai 96%, Pak. Gimana Pak konfirmasinya, Pak? Ya, benar kalau per April, tapi alhamdulillah per sekarang, per Agustus sudah naik lagi, Mas Daniel, sudah sampai 98%. Jadi udah naik. Jadi tinggal ya kurang lebih 2% lagi lah penduduk, tapi 2% dari hampir 50 juta kan penduduk Jawa Barat. Jadi ya masih lumayan banyak. Lumayan banyak ya Pak. Yang masih belum tercover. Mudah-mudahan dengan kolaborasi dengan pemerintah daerah se-Jawa Barat, baik provinsi maupun kabupaten itu bisa segera tercapai mendekati 100%. Oke, masih ada PR ya Pak ya? Iya, masih ada. Walaupun PR-nya nggak berat-berat amat lah. Kalau dibandingkan dengan provinsi lain mungkin Pak ya? Iya. Oke, baik. Jawa Barat sudah mencapai 98% kepesertaan BPJS Kesehatan Pak. Nah, terakhir nih Pak, apa mungkin yang bisa Bapak sampaikan kepada seluruh warga masyarakat, khususnya yang menyaksikan tayangan ini, terkait dengan BPJS Kesehatan? Silakan Pak. Ya, tentu terima kasih kepada seluruh pemerintah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota se-Jawa Barat, yang telah mengkhususkan, menjaminkan masyarakatnya untuk mengikuti program JKN. Namun karena memang dari 98% tadi keaktifannya masih sekitar 72-73%. Artinya kalau sewaktu-waktu masyarakat itu butuh sakit, itu di Jawa Barat baru 73% yang bisa langsung berobat. Sementara yang tadi sudah terdaftar tapi tidak aktif, itu karena pemerintahnya belum membayar dan sebagainya. Itu ada banyak lah. Ada banyak hal itu. Jadi harapannya memang selain masyarakat tetap menjaga kesehatan walaupun sudah punya JKN, tetapi tadi segera mengaktifkan kepesertaannya supaya sewaktu-waktu kalau sedang butuh itu langsung bisa dipakai gitu. Bisa dipakai tanpa ribet ngurus-ngurus yang lain-lain Pak ya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Siswandi. Sehat selalu Pak ya. Baik. Terima kasih. Ya. Itu tadi Tribuners perbincangan saya dengan Pak Siswandi selaku Deputi Direksi Wilayah 5 BPJS Kesehatan untuk wilayah Jawa Barat. Saksikan untuk wawancara kami selanjutnya tentunya dengan narasumber-narasumber yang lebih spektakuler lagi. Terima kasih. Saya Daniel Lamanik. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.